Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Syarifah Ardila Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang otoritas jasa keuangan. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah dengar kan apa itu otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga dengan sifat yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. OJK sebagai lembaga yang bebas dari intervensi pemerintah berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Beberapa tujuan dari pembentukan OJK di Indonesia antara lain untuk melindungi kepentingan masyarakat, memanifestasikan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta menyelenggarakan sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan tujuan pembentukannya, dapat diketahui bahwa OJK memiliki peran yang krusial dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank yang meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun dalam fungsinya sebagai pengawas dan pengatur perbankan, OJK berwenang untuk memberikan izin atas pendirian suatu bank, izin pembukaan cabang bank, pengawasan terhadap anggaran dasar, rencana kerja, manajemen sumber daya manusia, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, OJK juga berwenang untuk mengatur dan mengawasi segala jenis aktivitas yang terdapat dalam perbankan yang mencakup sumber pembiayaan, penyedia dana, dan kegiatan bank pada sektor jasa. Selanjutnya, visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Terkait hal itu, maka misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berikutnya nilai-nilai otoritas jasa keuangan. OJK sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Untuk memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai standar terbaik, OJK memiliki 5 nilai utama, yaitu integritas,
profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi berfungsi sebagai fondasi bagi OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dengan efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian ada struktur organisasi otoritas jasa keuangan. Struktur ini terdiri dari dua tingkatan utama, yaitu Dewan Komisioner sebagai pucuk pimpinan, dua pelaksana kegiatan operasional yang menjalankan fungsi teknis pengawasan. Adapun susunan Dewan Komisioner OJK yaitu 1. Ketua Dewan Komisioner, 2. Wakil Ketua atau merangkap Ketua Komite Etik, 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, 5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, 6. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, LKM, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Ketujuh, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Ke-8, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa otoritas jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam sektor jasa keuangan. Karena tanpa adanya OJK, maka sistem keuangan yang ada di Indonesia akan kehilangan pengawasan dan pengaturan yang dapat memicu maraknya lembaga keuangan ilegal yang dapat merugikan masyarakat umum. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai otoritas jasa keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.